wal malaikatul muqarrabin wal awliya Allahu ta'ala wal ulama rahimahullah wal ustadzina wal masyayikhina wal jami'al muslimin wal muslimat bihaqqi wa bibarakati wa bikaramati wa bimu'jizati wa bimanzilati wa bisyafaati wa bihurmati Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahumul fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu menyatakan akan kasih sayangnya dalam nikmat karunia-Nya kepada setiap diri kita, khususnya di malam hari ini masih berada di dalam qudrat iradat Allah bagi setiap diri kita berhadir dan dihadirkan Allah di majelis kita ini. Seperti biasa, yakni mengkaji pengetahuan ilmu tentang hakikat dan ma'rifat. Salawat dan salam terhaturkan pula kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para ahlul bait, keluarga-keluarga beliau, dan juga kepada para sahabat-sahabat dan kepada sekalian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kemudian. Alhamdulillah, malam ini kita berkumpul kembali setelah di malam Sabtu lalu kita libur pengkajian menjelang Idul Adha. Maka malam hari ini saya minta kepada kita semua untuk menyampaikan apa-apa yang mungkin ada yang dipertanyakan. Jadi waktu santai lagi malam hari ini, yakni kita menjabarkan atau menyimak penjabaran-penjabaran dari apa-apa yang mungkin dari kita-kita ada yang hendak dipertanyakan.
ada yang belum dipahami atau kurang jelas dari apa-apa yang sudah dipelajari, boleh dipertanyakan. Untuk itu saya persilahkan dulu kepada masing-masing kita sekitar 3 atau 4 pertanyaan, boleh. Silakan. Ada mic-nya lah, satu lagi. Siapa tahu ada yang mau pakai mic. Silakan, mungkin bapak-bapaknya atau yang laki-lakinya maupun yang ibu-ibunya atau yang perempuan juga ingin ada yang dipertanyakan, silakan. Kalau kadada nanti saya yang bertakun, ya kan? Kalau kadada nanti saya yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili semua jemaah pondok WTG ini. Mudah-mudahan apa yang saya pertanyakan ini dapat guru menjelaskan uraian-uraiannya. Iya, silakan. Nah, di sini kan kita sudah mengenal sebenar-benar diri, yaitu ruh. Kalau sudah mengenal sebenar-benar diri, dapat merasakannya lewat naik turun nafas. Nah, kalau sudah mengenal akan sebenar-benarnya diri, untuk mengenal Allah melewati sebenar-benarnya diri. Kemudian setelah mengenal itu sudah tentu kita menyaksikan apa yang kita kenal itu. Kalau belum menyaksikan, belumlah kita mengenalnya. Man lam ya'duk lam ya'rif. Siapa yang belum merasakannya, belumlah ia mengenal. Setelah ia mengenal, maka haruslah ia menyaksikannya. Jadi pertanyaannya, dapatkah kita menulis kalimat Allah tanpa dengan pulpen, tanpa dengan tulisan, tanpa dengan telunjuk, apalagi kita pikirkan, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Pertanyaannya tadi, dapatkah kita menulis kalimat Allah, bukan Allah huruf, bukan Allah nama, tapi yang laisa kamitslihi syai'un. Dapatkah kita menulis kalimat Allah itu tanpa dengan pulpen, tanpa dengan pensil, tanpa dengan telunjuk? Nah, kalau dapat, bagaimana caranya? Kalau bisa diperagakan. Nah, untuk mengenal Allah itu sudah tentu menyaksikannya di dalam sholat. Nah, di dalam sholat. Makanya di situ ada dikatakan, sholatlah sebelum sholat, sholat sebelum sholat, sholat dalam sholat, sholat sesudah sholat. Nah, kalau sholat sebelum sholat berarti belum sholat. Nah, sholat dalam sholat sudah pelaksanaan. Setelah selesai, sholat sesudah sholat. Nah, sesudah sholat ini jangan ada putus-putusnya, maksudnya sesudah. Ya, sebelum sholat tadi itu sholat, sebelum sholat.
bagaimana tentang pemahaman uraiannya. Nah, mudah-mudahan guru kita dapat menguraikannya. Jadi saya sebagai yang mewakili tadi kepada anggota WTQ di pondok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan yang lain lagi pertanyaannya atau yang ditanyakan silakan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada beberapa minggu yang lalu guru bercerita pada kami bahwa setiap saat kita memandang wajah Allah Ta'ala. Iya. Seperti apa sih? Atau bagaimana sih memandang wajah Allah Ta'ala itu di setiap saatnya? Seperti itu aja. Iya. Lagi yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guru pernah bicara kepada kami dalam menarik nafas itu meliputi tembus 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Iya. Nah, yang saya bertanyakan, letak-letak di tubuh itu apakah ada letaknya atau sekedar pemahaman sendiri? Ya. Tiga sudahlah, tiga. Ada yang mau tambah satu lagi? Ada yang mau tambah satu lagi atau sudah cukup? Ibu-ibunya mungkin mewakili. Padil, mana Padil? Padil. Ayo, Fadil mungkin atau siapa terserah. Padil. Cukup? Cukup ya? Ya, cukup aja. Nanti kalau masih ada waktu baru boleh bertanya lagi. Kalau masih cukup waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada dipertanyakan untuk penjabaran atau penguraian dari kalimat Allah yang maksudnya bisakah
atau dapatkah menuliskan kalimat Allah tapi tidak ditulis dengan pena atau pulpen atau pensil? Jika dikatakan demikian, Allah itu tentunya yang dipahami oleh sebagian besar kaum muslimin, bahkan seluruh umat muslim, bahwa kalimat Allah itu atau nama Allah itu bersifat suci. Nama Allah itu bersifat suci, sebagaimana yang punya nama Allah atau yang menyandang nama Allah. Jar kita, ya Tuhan itu sendiri. Tentunya Dia yang menyandang nama Allah Maha Suci. Maka pastilah apa-apa yang ada pada dirinya juga suci, termasuk namanya, yakni yang dikenal oleh seluruh umat muslim, bahkan dikenal dari dunia sampai akhirat, yakni Allah. Hendaknya umat muslim itu mengetahui akan nama Tuhan, yakni Allah, yang manakah atau yang bagaimanakah kalimat Allah itu atau nama Allah itu yang suci, tiada ternoda oleh kekotoran maupun najis. Kalau kita menuliskan nama Allah di kertas menggunakan pena, pulpen atau pensil, maka tidak bisa menjamin tulisan itu terbebas daripada kekotoran dan najis. Satu contoh, ketika dituliskan di lembaran kertas nama Allah, alif lam lam ha, berharakat maupun tidak berharakat, lalu kemudian kertas yang bertuliskan kalimat Allah tercecer, jatuh di lantai, mungkin terinjak-injak, mungkin terkena najis, kotoran hewan, binatang dan lain sebagainya. Maka tidak bisa dijadikan jaminan tulisan yang menggunakan pena dapat terhindar dari
kekotoran dan najis. Jatuhnya nanti tidak beradab, ya kan? Jatuhnya tidak beradab. Nama Tuhan ditulis di kertas, lalu kemudian tercecer, lalu terinjak-injak, atau mungkin terbuang di tempat sampah. Lalu kada beadab lalu, ya kan begitu. Kalau orang dulu berhati-hati memang menuliskan, jangankan kalimat Allah, menulis tulisan dengan tulisan Arab pun orang bahari dulu itu berhati-hati. Padahal bukan tulisan Allah, bukan tulisan ayat Quran, mungkin hanya bahasa Arab yang ditulis dengan tulisan Arab. Orang bahari itu berhati-hati. Kenapa? Karena mereka menghormati asma Allah, nama Allah atau ayat-ayat Quran yang ditulis di kertas, atau mungkin bukan nama Allah, bukan ayat Quran, tapi tulisan Arab. Apa yang dihormati tulisan Arab? Padahal bukan ayat Quran. Yang dihormati adalah tulisan Arabnya itu ialah tulisan yang sama dengan yang ada di Al-Quran. Ada alifnya, ya Allah, tulisan Arab itu. Ada baknya, huruf hijaiyah itu, Bang. Di Quran, Bang, adalah hijaiyah. Ada. Mungkin dalam tulisannya hanya bertuliskan qalbun, padahal artinya hati. Bukan menulis nama Tuhan, bukan menulis ayat Quran, tetapi menulis bahasa Arab. Tulisannya qalbun, qaf, lam, ba. Terjemahan Indonesianya hati. Itu orang dulu. Bahkan membawa kitab Al-Quran itu saja gini. Ya Allah, berhati-hati benar orang dulu kita tuh. Dipeluk di badannya, di dada dipeluk nih, membawa Quran dah. Ada yang dijunjung di kepala, iya kan? Kalau orang sekarang sembarangan, ada yang taruh di tasnya dilemparnya kayak itu di lantai. Jadi banyak orang sekarang ini kehilangan makna, sehingga hilang adab. Baguskah tradisi adab yang demikian? Bagus, sangat bagus sekali. Lah, artinya kalau bisa dipertahankan adab itu, walaupun menulis nama Allah atau ayat Quran di kertas lalu disimpan baik-baik, kayak itu nah, disimpan baik-baik. Jika memang
kada kepakai lagi, baik dibakar sekalian, istilahnya tuh kayak itu kan. Dibakar sekalian jadi hilang sama sekali. Bukan lembarannya ada bertulisan lalu dibuang tempat sampah. Artinya tulisannya masih ada kalau lah. Karuan dibakar jadi abu, hilang tulisannya. Nah itu kalau mau beradab dari tulisan. Dipertahankan adab yang demikian tentu baik sekali, bagus sekali. Nah, lalu kita membicarakan tentang hakikat. Nah, ini yang dipertanyakan tadi. Yang dipertanyakan tadi ini hubungannya kepada hakikat tulisan. Hakikat tulisan. Kalau yang tadi itu kenyataan tulisan menggunakan ya pena tadi ditulis di kertas. Allah, alif, lam, bersambung lam lagi, lalu bersambung ha. Lantas dapatkah menulis kalimat Allah tapi tidak menggunakan pena, baik itu pulpen maupun pensil, ataupun melalui telunjuk? Nah, tadi ujar Paman Johan dari telunjuk tuh kan. Nah, ya kalau masih bertulis tak? Ada yang ditulis dalam tahiyat banyak, ada juga orang sembahyang, bersembahyang begitu asyhadu alla ilaha illallah, telunjuknya dinaikkan, lalu sambil menunggu imam mengucap salam itu dimainkannya telunjuknya, menulis. Jarang Pak, tapi ada nangka itu bergerak-gerak telunjuknya. Maksudnya itu menulis. Menulis apa? Menulis Allah. Bolehkah demikian? Ya boleh aja. Walaupun kada ada contohnya. Contoh Rasulullah kan begitu diangkat turun lagi, selesai. Ini kada menulis. Boleh kan? Boleh aja, selama tangannya kada bergerak, kada diangkat dari apa nih, lintuhut. Karena menurut fikihnya bergerak 3 kali batal kalau lah. Menurut fikihnya bergerak 3 kali batal. Misalkan bergaruk sekali, nanti bergaruk lagi 2 kali, nanti bergaruk lagi 3 kali. Cukup sudah itu, keempat kalinya bergerak batal. Lalu ada hukumnya supaya kada batal. Begitu Anda bergaruk jangan berlepas, baru bergaruk kada apa-apa. Artinya menempel. Tetap dihitung 1. Tapi kalau berlepas, nah itu udah bisa lebih. Nah, ketika tangannya masih menempel di lintuhutnya, hanya jarinya aja yang main, boleh aja, boleh. Walaupun sebenarnya kan dianjurkan. Kenapa? Ya kada ada diajarkan demikian. Maka dari segi hakikat, sebaik-baik menuliskan asma Allah, sebaik-baik
Artinya kalau sebaik-baik itu yang terbaik sudah. Yang terbaik. Sebaik-baik menuliskan asma atau nama Allah, yakni menulis tanpa huruf. Tanpa huruf, la hurufin, bahkan la sautin, tanpa huruf, tanpa suara. Artinya tidak pakai huruf, berarti kadang pakai pulpen. Nah, dari segi hakikatnya, menulis kalimat Allah tanpa huruf, tanpa pena, tanpa pulpen, tanpa pensil, ialah melalui gerakan di dalam sholat. Itu berarti sudah menulis asma Allah. Hakikatnya saat berdiri itu alif, saat ruku itu ha, saat sujud itu mim, saat tahiyat itu dal, berarti Ahmad. Nah, Ahmad itu bernama gelar alif lam lam ha. Artinya gerakan sholat itu yang diperlambangkan alif ha mim dal itu sama halnya, tiada lain alif lam lam ha. Begitu maksudnya. Jadi gerakan sholat itu sudah mengisyaratkan tulisan Allah pada diri Ahmad. Begitu maksudnya. Lantas dalam pandangan hakikat, alif ha mim dal itu yang ternyatakan pada kalimat Allah, takluknya, takluk itu artinya tersertakan. Takluknya atau tersertakan atau tersiratkan pada naiknya napas, pada penghujung tarikan napas, pada turunnya napas, pada penghabisan napas, setelah napas dihembuskan. Makanya kalau orang itu paham makna itu, dia mengerti akan rahasia napas, maka sesungguhnya naik turun napasnya itu sudah berhurufkan alif lam lam ha. Dengan dasar itulah makanya ada puji napas, yaitu hu Allah. Apa makna dari puji hu Allah? Hu Allah ketika naik turun napas, maknanya ialah naik turun napas itu berhurufkan alif lam lam ha. Sehingga ini rahasialah, artinya rahasia bagi orang awam, rahasia bagi orang awam. Ada kalian belajar jadi tahu hakikat.
tinggal bagaimana meyakininya. Tinggal bagaimana meyakininya. Di dalam rahasia hakikat yang tersimpan pada diri para wali-wali Allah, ini rahasia para wali-wali Allah. Rahasia para wali-wali Allah di dalam rahasia hakikat yang mereka pegang ialah bahwa naik turun napas pada diri mereka itu, mereka sudah mengiktikadkan dan menghakikatkan dan menyatakan bahwa naik turun napasnya berkalamkan atau bertuliskan Allah. Karena itulah para aulia-aulia Allah lalu menyampaikan kepada sekalian orang-orang yang mengikuti beliau, orang-orang yang mengikuti mereka para wali-wali tadi. Lalu mereka para wali-wali tadi mengajarkan tentang zikir nafas atau puji nafas, yaitu Allah. Allah. Itunya yang diajarkan. Para wali-wali itu hanya mengajarkan pujinya itu aja. Para wali-wali secara lahiriah kepada orang-orang yang mengikuti mereka hanya mengajarkan pujinya saja, zikirnya saja. Sedangkan rahasia hakikatnya mereka kadang membongkar. Kenapa? Karena itu rahasia. Namanya rahasia disimpan. Ya Allah. Kalau dikatakan harapan, ya, para wali-wali mengajarkan bahwasannya pada naik turun nafas di situ terdapat zikir Allah, Allah pada naik dan turunnya. Harapan para wali-wali tadi itu semoga murid-muridnya atau orang-orang yang mengikuti mereka itu dengan mengamalkan zikir Allah, mereka murid-muridnya itu terbuka kasyaf batinnya, terbuka kasyaf hatinya, sehingga dapat meyakini bahwa ternyata naik turun nafas itu bukan hanya sekedar ucapan Allah, melainkan memang berasmakan, berkalamkan, bertuliskan Allah. Itu kan diajarkan oleh para wali-wali. Tapi malam ini dibongkar. Coba nah kita nih nah semuanya nah tahunya hanya zikirnya ya Allah. Bahkan itu kita amalkan. Ada yang setahun 2 tahun belajar diamalkannya. Ada yang sampai puluhan tahun belajar masih juga mengamalkan Allah. Untuk apa mengamalkan Allah tadi itu? Untuk apa? Agar suatu saat kelak tersingkap rahasianya bahwa ternyata naik turun napas itu ya Allah sudah bunyinya, naik turun napas itu ya Allah sudah kalamnya, naik turun napas itu ya Allah sudah hurufnya, walau tanpa disebut-sebut lagi. Naiknya alif sampai di penghujung napas lam, kemudian turun lagi lam, lalu sampai di bawah ha.
Itu rahasia hakikatnya. Ketika seseorang itu dia sudah mengetahuinya, lalu ia yakin bahwa naik turun napasnya itu pasti. Namanya pasti itu ya iya, ya kalau lah. Bahwa naik turun napasnya itu pasti bertuliskan alif lam ha. Yakin dia, baik dikala ia bangun maupun dikala ia tidur. Naik turun napas itu pasti selalu bertuliskan Allah. Maka itulah yang dikatakan zikir berterusan. Zikir yang berterusan, zikir yang tiada henti-hentinya, zikir yang tiada putus-putusnya. Kalau Allah, ada kalanya stop, ya kan? Ada kalanya stop. Diumpati di hati. Ada kalanya stop. Begitu inya sibuk lawan gawiannya, pekerjaannya stop itu. Atau mungkin pas inya teguring, stop juga. Tapi ketika ia mengetahui rahasia hakikatnya dan yakin dia bahwa naik turun napas itu pasti bertuliskan alif lam ha, baik dikala ia terjaga maupun tidur, baik dikala ia ingat ataupun tidak ingat, naik turun napasnya selalu menuliskan kalimat Allah. Itulah yang bersesuaian dengan suatu ungkapan, barang siapa mengeluarkan napas tiada ia disertai zikrullah, ya kan, maka matinya sebagai binatang, bukan sapi melainkan babi. Ini masih rahasia hakikat tadilah dikupas yang disimpan oleh para wali-wali Allah. Rahasia hakikat yang tersembunyi di dalam dada para wali-wali Allah. Jika naik turun napas itu bertuliskan alif lam ha, sehingga naik turun napasnya senantiasa berterusan di dalam zikir Allah, ya kan? Maka Allah berfirman di dalam Quran, di dalam kalamnya, innani anallah, ya kan? Sesungguhnya akulah
yang berasma Allah itu. Sesungguhnya akulah yang namaku ada pada naik turun napasmu. Kalau dijabarkan, sesungguhnya akulah yang namaku ada pada naik turun napasmu, yakni Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang lain selain aku, yang namaku telah ternyatakan pada naik turun napasmu. Fa'budni, mengabdilah kepadaku. Mengabdi kalau bahasa awamnya sembahlah aku. Ini bahasa awamnya. Bahasa orang kebanyakan sembahlah. Bahasa hakikatnya mengabdilah kepadaku. Apa itu mengabdi? Sadari aku pada namaku yang ada di naik turun napasmu. Sadari. Kalau ujar Datu Sampul menjaga napas, berarti menyadari itu. Menyadari naik dan turunnya napas, bahwa di situ ada asma Allah. Ketika ia sadari naik turun napas itu yang bertuliskan kalimat Allah, maka dia termasuk orang yang mengabdi kepada Allah. Fa'budni wa aqimis shalah, ya Allah, wa aqimis sholata li dzikri. Aqimi, dirikan sholat, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Makna hakikat daripada dirikan, yakini naik turun napasmu, di situ ada asmaku. Itu maknanya dirikan. Kalau bahasa hakikat, ini kita bicara bahasa hakikat lah. Nanti baru bahasa syariatnya, bahasa umumnya. Makna hakikat daripada dirikan sholat ialah menyadari naik turun napas, di situ ada asmaku, kata Allah. Maka itu artinya engkau sudah mendirikan as-sholah. Nyata kadang orang awam itu antara as-sholah dengan sholawat, dia kadang bisa membedakan. Padahal as-sholah dengan sholawat itu 11-12 saja. Sallu ala nabi, ya Allah, ada berbunyi sallu ala nabi. Ada lagi yang berbunyi sallu, salatlah engkau sebagaimana engkau lihat aku salat. Sallu kama, sallu
Sallu kama ra'aitu usolli. Sallu wadah. Tulisannya sama, sallu juga. Yang satu sallu ala nabi, yang satu sallu kama ra'aitumuni usolli. Apa arti sallu? Apa arti sholat? Apa arti sholawat? Artinya engkau satu di dalam ingatmu kepada Tuhanmu. Itu namanya sallu. Engkau satu dalam ingatmu dengan Tuhanmu. Itu namanya sallu. Itu namanya sholat. Itu namanya sholawat. Ketika engkau menyadari bahwa naik turun napasmu di situ ada asma Allah, maka saat itu bahasa hakikatnya engkau sudah mendirikan sholat. Dan saat itu engkau sudah mengingat siapa yang punya nama Allah. Saat itu berarti engkau sudah mengingat siapa yang punya nama Allah. Wa aqimis sholata li dzikri. Mengabdilah kepadaku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Aku siapa? Aku yang punya nama Allah. Itu rahasia hakikat yang tersimpan di dalam dada para wali-wali Allah. Hanya saja di luaran sana orang-orang yang kebanyakan pemahamannya kada sampai ke situ. Karena itulah orang-orang awam, orang-orang kebanyakan diajak untuk mengingat Allah melalui gerakan qiyam, ruku, sujud, iktidal. Karena di dalam pemahaman orang kebanyakan hanya itu yang mereka sanggup untuk dapat memahaminya. Ketika qiyam itu alif, ketika ruku itu ha, ketika sujud itu mim, ketika duduk tahiyat itu dal. Berarti sholawat, ya kan? Nah, si Ahmad itu dikenal dengan nama gelar yang menjadi hakikat daripada sekalian alam, yakni alif lam lam ha. Sholat atau gerakan sholat disebut sholat, isinya adalah sholawat. Karena itulah di dalam duduk tasyahud, ya kan? Duduk tasyahud awal maupun tasyahud akhir, dua kalimat syahadat dipasangkan dengan sholawat. Asyhadu an la ilaha illallah, telunjuknya diangkat, ya Allah. Lalu wa asyhadu anna Muhammadun Rasulullah. Setelah itu selawat. Dua kalimat syahadat mengisyaratkan sholatnya. Adapun Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, iya selawatnya.
11-12 saja itu sholat sholawat. Maka berarti kembali lagi kita berbicara tentang hakikat. Bila qiyam itu alif, bila ruku itu ha, bila sujud itu mim, bila duduk tahiyat itu dal, yang dikenal dengan alif lam lam la, maka berarti gerakan qiyam, ruku, sujud, tahiyat ternyatakan pada naik napas, lalu kemudian di puncak napas, lalu turunnya napas, lalu di penghujung penghabisan napas. Karena itulah ada dikatakan oleh para arif billah di dalam rahasia hakikat tadi, bahwa ketika telah diketahui akan rahasia naik turun napas, maka saat itulah dia telah menjalankan, mendirikan as-sholatu daimun. Apa itu? Artinya as-sholatu daimun, artinya sholat yang daim, sholat yang berterusan, sholat yang berkekekalan. Itu yang menyebabkan para aulia Allah, ini kita bicara wali lah, lain kita. Kalau kita ini orang bungul berkaan, untuk mengasah keyakinan. Kalau kita semuanya nah, orang bungul berkaan, untuk mengasah keyakinan, makanya menjalankan qiyam, ruku, sujud, tahiyat. Tapi amunnya para wali-wali itu bisa saja orangnya guring, tapi ada orang di luar sana melihat, ia sholat di masjid Anuja, ia sholat di masjid Anuja, ia sholat di masjid yang di sana aja. Bahkan ada yang mengatakan dia sholatnya di Mekah. Padahal kenyataannya mungkin guring. Ada kalau wali-wali nangka itulah. Apa maknanya? Bukan untuk diikuti. Kenapa? Karena kita bukan wali. Ya Allah. Nah, diikuti apa? Keyakinannya dulu. Keyakinannya dulu. Apa? Yakini bahwasannya pada naik turun napasmu di situ bertuliskan Allah. Itu harus. Keyakinan itu harus. Kenyataannya ya silahkan tetap seperti orang kebanyakan. Walaupun belang kambingan, ya kan? Ini banyak yang belang kambingan di sini. Yang penting bukan kambing ya Allah. Kalau belang kambingan aja masih kada apa-apa. Jadi kalau mau mengupas hakikat sholat itu panjang sebujurannya, tapi harus dikupas. Kenapa? Karena kita mencari haknya, ya Allah, mencari hak, mencari kebenaran. Ketika engkau sudah diketahui rahasia hakikatnya pada naik turun napasmu, lalu engkau tetap menjalankan maghribnya, isyaknya, subuhnya, zuhurnya, asarnya, makin mantap. Nah, begitu.
Artinya apa yang engkau kerjakan pada maghrib tadi itu berisi maghribnya. Nah, itu maksudnya. Ketika engkau mengerjakan sholat isanya berisi. Engkau sholat Jumatnya berisi. Kenapa? Engkau tahu rahasia hakikat tentang naik turun nafas. Itulah yang dikatakan sholatnya tidak sia-sia. Kenapa sholatnya tidak sia-sia? Karena dia tahu rahasia hakikatnya. Begitu. Jadi menuliskan kalimat Allah, menuliskan nama Allah tanpa pena, tanpa pulpen, tanpa pensil, ialah gerakan qiyam, ruku, sujud, iktidal. Bahkan naik turun napasmu itu pasti bertuliskan alif, lam, ha. Jangan lupa takut keliru. Dari tadi dah takut keliru lah. Bila naik turun napasmu telah engkau yakini memang dan pasti bertuliskan alif lam ha, maka dimanapun ajal mendatangimu, dimanapun, maka dimanapun ajal mendatangimu, maka saat itu naik turun napasmu bersama yang punya nama Allah. Ya kan? Karena yang punya nama Allah itu tidak bercerai dengan namanya sendiri. Ayo, coba yakin. Yang punya nama dengan namanya tidak berpisah. Contoh, Afandi berjalan ke sana beberapa langkah. Lalu dari sini Amirullah memanggil Afandi, yang dipanggil nama, kalau ya kan, yang dipanggil nama Afandi, orangnya menoleh kan ya? Menoleh kalau kan? Kenapa? Karena yang punya nama dengan namanya itu kada bercerai. Ketika nama Allah teryakini memang dan pasti bertuliskan pada naik turun napasmu, di situ ada nama Allah yang dituliskan, maka berarti yang punya nama pun ada. Aku padamu. Aku padamu. Yakinkah? Yakin tidak? Itu berarti kalian sudah mendirikan sholat. Karena yang namanya mendirikan itu adalah tegak. Mendirikan. Apa yang didirikan? Tiang. Tiangnya didirikan. Makanya dikatakan as-sholatu imaduddin. Ya kan? Sholat itu tiang agama.
Yang namanya tiang itu harus didirikan. Yang namanya berdiri itu kada boleh rabah. Apa yang didirikan? Keyakinan. Mendirikan sholat artinya meyakini rahasia yang disolati ada, nyata, dan ternyatakan. Itu namanya mendirikan. Kalau tiang itu ialah yang didirikan tiang, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Tiang anu nah, kalau kita melihat tiang bendera, kalau lah tiang kayak apa? Hendak memasang bendera kalau tiangnya kada berdiri. Nggak akan berkibar benderanya kalau tiang kada berdiri. Dan tiang itu kalau bahasa di Lombok ujar apa? Siapa dah? Aduh, Pak Iwan. Ujar Pak Iwan di Lombok, tiang itu artinya aku. Itu bahasa Lombok. Ujar Pak Iwan kayak itu dulu memadahkan. Jadi tiang itu bahasa Lombok, terjemahan Indonesianya artinya aku. Ujar Allah, nama Allah itu adalah namaku, ya kan? Aku yang punya nama Allah itu, ya kan? Dan namaku ada pada naik turun nafasmu, ya kan? Karena itulah dia berkalam, aku padamu. Bila teryakini hal itu, rahasia hakikat nafas, baik engkau dikala bangun maupun dikala engkau tidur, maka berkekekalan engkau tercatat sebagai orang yang sholat berterusan, sholat yang berkekalan. Tercatat sebagai orang yang ingat kepada Allah, baik di dalam keadaan ingat maupun di dalam keadaan lupa, baik di dalam keadaan bangun maupun di dalam keadaan tidur. Tercatat sebagai orang yang ingat kepada Allah. Itu pemakaian. Masih ingat pelajaran beberapa tahun lalu, al-yakin sama dengan pemakaian. Yakin engkau, apalagi sudah tabung liur, itu pemakaian. Apalagi tadi lah, itu Jaka tadi pertanyaannya kan? Pemenjuan ini? Sholat sebelum sholat, sholat dalam sholat, sholat sesudah sholat. Iya, itu kan istilahnya. Ada sholat sebelum sholat, ada sholat di dalam sholat, ada sholat sesudah sholat. Sesudah sholat tadi nggak ingat. Iya kan? Itu istilah sebutannya demikian. Itu bahasa mantik sebujurannya. Kalau orang Bahari dulu itu kan banyak pemantik. Begitu ditakuni, kamu kadang sembahyang kah? Aku sudah sembahyang sebelum ikan bersembahyang. Pernahkah mendengar kayak itu? Itu orang Bahari pemantik-mantik kayak itu nah, berbahasa mantik. Kada sholat kah? Aku sudah sholat sebelum sholat. Padahal maksudnya aku ini sudah mendirikan sholat sebelum mengerjakan sholat, kayak itu maksudnya.
Itu bahasa mantek. Namun intinya ialah di dalam bahasa hakikat, naik turun napas itu adalah tiang. Naik turun napas itu adalah tiang. Kan dia berdiri kalau naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Jadi huruf apa? Alif lah. Ya kan? Nah, berdiri dia. Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Nah, berdiri ini tiang. Ya kan? Tiang itu bahasa Lombok artinya. Hah? Ya kan? Iya kan? Jawa sama lah. Jawa itu juga. Nah, tuh biar pasti aja sudirin. Tiang itu yang urang itu dah tiang. Ya kan? Yang listrik. Masih belum cukup lagi. Ini nah kenyataannya. Ini nah yang tersembunyi. Ya kan? Yang nyata ini tersembunyi di sini. Ya kan? Ini penampakannya. Ayo. Lalu kemudian yang bagaimanakah memandang wajah Allah? Ya kan? Yang itu kan tadi pertanyaannya. Wajah Allah mukhalafatuhu lil hawadis, artinya berlawanan dengan makhluk. Wajah Allah itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Wajah Allah itu tidak sama dengan wajah makhluk. Berarti wajah Allah itu tidak berupa sebagaimana rupa makhluk. Bukan sesuatu. Karena dia bukan sesuatu, dia bukan makhluk. Namun wajahnya itu dari dulu, sekarang, sampai akan datang tidak berbeda. Dia yang dulu dengan dia yang sekarang dan dengan dia yang akan datang tiada beda. Artinya tidak berubah. Kalau makhluk itu berubah. Tadinya wujud rupanya rupa bayi, lalu kemudian berubah lagi jadi kekanakan, lalu kemudian berubah lagi menjadi remaja, ya kan? Nanti berubah lagi besengot, berjambang, jadi orang dewasa, berubah. Sedangkan wajah Allah itu tidak berubah. Dari dulu ya begitu, sekarang ya begitu, akan datang ya tetap begitu. Wajah Allah ialah Nur Muhammad. Ini wajahnya yang nyata, yang tidak tampak oleh mata. Ini wajahnya yang nyata, tidak tampak oleh mata, tapi nyata. Dan kenyataannya dia wajahnya ini, kenyataannya wajahnya ini tersembunyi di dalam dirimu, yang engkau sebut dengan sebutan hayat atau ruh. Kenyataannya ini nah, kenyataan wajahnya yang tidak tampak oleh mata ini nah, tersembunyi di dalam dirimu, yang engkau sebut dengan sebutan hayat atau roh. Tersembunyi bahasa Arabnya adalah batin, bahasa Indonesianya terjemahannya adalah yang tersembunyi. Lalu bagaimana melihatnya? Melihatnya ialah dengan
merasakan. Merasakan itu lah melihat, ya merasakan. Merasakan itulah menyaksikan. Begitu maksudnya. Melihat ialah dengan merasakan. Bila engkau sudah merasakan, berarti engkau menyaksikan. Man lam yazuk lam ya'rif. Siapa yang belum merasakan, maka belumlah ia mengenal. Apa sih yang dirasakan? Yang dikatakan wajahnya tadi, wajah Allah tadi. Apa yang dirasakan? Yang dirasakan itu kenyataannya dia yang tersembunyi dalam dirimu. Kenyataannya dia yang tersembunyi dalam dirimu. Kenyataannya dia yang tersembunyi dalam dirimu. Itu yang dirasakan. Artinya apa? Sinkronkan. Sinkronkan. Apakah dengan naik turun napas? Allah. Allah. Saat naik napas turun napas sudah. Saat naik napas, yang ini tadi ke sini. Allah. Menyingkronkan. Persis kalau diibaratkan, persis kalau diibaratkan seperti engkau bercermin. Ini hanya ibarat. Ketika engkau bercermin, engkau itu sedang menyingkronkan bayang-bayang yang di depan dengan yang menghadap. Sedang menyingkronkan yang di hadapan dengan yang menghadap. Maka itulah yang dikatakan bagaimana melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah, ia merasakan. Merasakan itu, ia menyaksikan. Artinya jalannya yakni dengan cara olah rasa. Apakah dengan musyahadah merasakan naik turun napas, ataukah dengan zikir-zikir, ataukah dengan amaliyah-amaliyah dan lain sebagainya. Itu semua adalah cara-cara untuk merasakan atau menyaksikan wajah Allah. Iyakah itu kata dia pertanyaannya? Poin yang ditangkap ialah kata Allah, namaku yakni Allah, namaku yaitu Allah ada pada naik turun napasmu, dan aku tidak berpisah dengan namaku. Maka dirikan tiang agama. Tiang itu aku. Mau mencari kemana lagi? Mencari Allah. Ayo. Mau mencari Allah kemana? Ke langit sanakah? Maka dikatakan, jika ada yang bertanya kepadamu tentang aku, maka katakan aku sungguh dekat. Quran itu. Pertanyaan selanjutnya apa tadi? Hah? Apa itu? Iya. Di setiap saat berarti dalam jaga dan tidur. Iya. Dalam lupa dan ingat. Iya. Itu bagaimana? Yakin tadi itu nah. Jadi dia rasuknya itu di keyakinan. Ketika engkau yakin, maka yakinmu itu
yang membawa ingatan tadi itu berterusan. Jangan disandarkan kepada ingatan akal. Kalau ingatan akal ini bersifat sementara, ingatan akal ini berwaktu, ada waktu-waktunya lupa. Nah sekarang, apakah engkau yakin bahwasanya naik turun napasmu itu selalu naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun di kala bangun maupun tidur? Yakin. Ya kan? Adakah dia berhenti? Kalau dia berhenti, mati. Ya kan? Apakah engkau meyakini bahwa naik turun napasmu itu selalu naik turun, 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 naik turun di kala engkau bangun maupun tidur? Yakin tidak? Dan ketahuilah pada naik turun napasmu itu, di situ terdapat kalimat alif lam lam ha. Tinggal setel keyakinan itu. Oh iya, berarti pada naik turun napasku ada asma Allah. Nah, keyakinan yang demikian itu, sekali engkau yakin, maka keyakinanmu itu dicatat berterusan. Begitu maksudnya. Jadi tidak bersandar di ingatan otak. Kalau bersandar di ingatan otak, balapah kita. Mainnya di keyakinan. Al-yakin sama dengan pemakaian. Artinya ketika engkau yakin, berarti engkau sudah memakai baju. Kayak gitu nah maksudnya. Coba dicerna. Dari rumah engkau memakai baju, sampai sini masa bajunya dilepas pakai, lepas pakai, lepas pakai? Kadang-kadang begitu sekali dipakai, ya terpakai terus, ya kan kayak gitu maksudnya. Itu al-yakin, pemakaian. Ketika engkau meyakini berarti engkau memakai. Ketika engkau sudah memakai, jangan dilepas. Begitu maksudnya. Ya kan? Sudah kan? Lalu subhan tadi apa? Kalau naik napas itu sampai tembus ke 7 langit sampai. Oh iya. Bahkan satu kali naik turun napas bukan lagi menembus 7 lapis petala langit, bukan lagi menembus 7 lapis petala bumi. Bahkan naik turun napasmu itu satu kali naik, satu kali turun, engkau menuju si pemilik 7 lapis petala langit, si pemilik 7 lapis petala bumi. Ya kan? Mau pilih naik ke langit ke bumi atau pilih Allahnya? Iyo. Itu artinya begini. Para arif billah, khususnya para wali-wali Allah, khususnya para wali-wali Allah, yang mereka itu sudah mengetahui tentang rahasia hakikat napas, maka ketika dia sekali membawa atau sekali dia merasakan naik turun napasnya, saat itu ia menuju Allah dan bersama Allah dan selalu tidak lepas dari Allah. Itu dulu bujur kada? Itu dulu yakin kada? Oke. Dikatakan bahwa wa huwa ma'akum ainama kuntum. Kata Allah, aku sertamu di mana kamu berada. Ya kan?
Kata Allah, aku sertamu di mana kamu berada. Saat ini kamu di pondok, Allah serta. Saat nanti engkau di kelandasan, Allah serta. Saat nanti engkau ada di rumah, Allah serta. Saat nanti mungkin engkau di Samarinda, Allah serta. Saat nanti mungkin engkau di Handil, Allah serta. Saat nanti mungkin engkau di sana-sana, Allah serta. Ya kan? Atau mungkin bahkan saat nanti engkau pergi ke Jakarta, Allah serta. Ya kan? Yakin tidak? Yakin. Lalu kemudian, rahasiaku, rahasiamu, kata Allah. Ya kan? Rahasiamu, rahasiaku, kata Allah. Ya kan? Jika aku sertamu di mana kamu berada, maka berarti di mana aku berada, engkau pun sertaku, kata Allah. Ini ada mau berpisah. Dan dia berbolak-balik. Jika aku sertamu di mana kamu berada, karena kamu rahasiaku, tapi aku pun adalah rahasiamu, ya kan? Maka berarti jika aku sertamu, maka kamu pun sertaku, ya kan? Adakah Allah di langit pertama? Ada. Kalau lah, maka kamu pun serta Allah di langit pertama. Adakah Allah di langit kedua, ketiga, keempat sampai ke langit ketujuh? Maka para wali-wali Allah yang meyakini akan hal itu tanpa syak wasangka lagi, maka sir para wali itu pun serta Allah di mana Allah berada. Ya, ini mainnya di keyakinan aja Pak. Itu dan terkadang bisa dilihat tuh, ada si Fulan ternyata di Mekah sana, ada si Fulan ternyata di Madinah sana. Di mana ada Allah, di situ ada Muhammad, ya kan? Di mana ada Muhammad, di situ ada Allah. Karena Allah dan Muhammad itu tidak berpisah, ya kan? Orang awam mengatakan Muhammad sudah mati, Muhammad sudah wafat, Muhammad sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Orang awam, ya kan? Berarti Allah sendirian. Kada ada Muhammadnya lagi, berarti Allah sendirian. Kalau Allah sendirian tentu tidak berlaku lagi dua kalimat syahadat, ya kan? Kenapa sampai sekarang dua kalimat syahadat masih berlaku? Karena Muhammad tetap ada satu rahasia dengan Allah, ya kan? Maka hakikatnya di mana ada Allah, di situ ada Muhammad. Di mana ada Muhammad, di situ ada Allah. Hakikatnya setiap diri kita adalah nur Muhammad. Ya kan? Masih ingat khataman nuriyah? Allah wahdahu la syarikalah Muhammadan afandi abduhu wasirruhu, ya kan? Allah wahdahu la syarikalah Muhammadan syawali abduhu wasirruhu. Allah wahdahu la syarikalah Muhammadan Junaidi abduhu wasirruhu. Sirruhu, hambaku dan rahasiaku, kata Allah. Muhammad Syawali, Muhammad Afandi, Muhammad Junaidi, Muhammad Johansa. Hakikatnya kalian itu adalah Muhammad. Hakikatnya. Yakin enggak? Jika hakikatnya kalian adalah Muhammad, bukan Muhammad bin Abdullah, ya, paham ya? Ini Muhammad hakikat. Kita kan ada bercerita Muhammad bin Abdullah,
Muhammad bin Abdullah ya Rasulullah, uswatun hasanah, contoh tauladan bagi umat muslim, ya kan? Namun hakikatnya kalian semua ini adalah bayang-bayangnya Muhammad. Nah, begitu nah. Kalau diuraikan. Kalian ini adalah bayang-bayangnya Muhammad yang tiada lain, tiada berbeda dengan Muhammad. Abduhu wa sirruhu. Kalau Muhammad bin Abdullah abduhu wa rasuluh, ya kan? Itu Muhammad bin Abdullah abduhu wa rasuluh. Kalau Muhammad Sawali abduhu wa sirruhu. Jadi tetap dibedakan, pahamlah. Tapi hakikatnya tiada berbeda, karena satu pancaran nur, ya kan? Nah, jika kalian semua ini hakikatnya adalah Muhammad, apakah Muhammad terpisah dengan Allah? Tidak. Sedangkan pada naik turun nafas pun di situ ada asma Allah, ya kan? Di mana ada Allah, di situ ada Muhammad. Di mana ada Muhammad, di situ pun ada Allah. Jadi kada bercerita 7 lapis langit lagi, kada bercerita 7 lapis patala bumi lagi, bahkan ke si pemilik 7 lapis langit, 7 lapis bumi. 7 lapis langit masih bakal hancur, ya kan? 7 lapis bumi juga bakal hancur. Tapi si pemilik langit dan bumi, dia tidak akan pernah hancur. Bujur kada? Wah, malam ini banyak benar aku keliur. Maka semoga menjadi pembelajaran hikmah bagi setiap diri kita untuk menuju al-yakin, 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 sehingga benar-benar terpakai di kedalaman diri kita, sehingga di setiap naik turun napas kita benar-benar terjajamkan bahwasannya di situ ada asma Allah yang menyatakan bahwa Allah selalu sertamu di mana kamu berada. Dan juga yakinilah bahwasannya di mana engkau berada bukan hanya Allah berada, justru juga di mana Allah berada sirmu juga serta Allah di mana Allah berada. Satu di dalam rasa Allah, satu di dalam kesejatian Allah, satu di dalam rahasia Allah. Maka semoga bagi setiap diri kita, maka baik di dalam keadaan bangun maupun di dalam keadaan jaga, maka nyata nur Allah meliputi setiap diri kita. Bahkan di mana ajal pun mendatangi kita, di saat itu maka engkau bersama Allah. Maka itulah kematian yang husnul khatimah. Kematian husnul khatimah adalah kematian yang saat itu dia tetap bersama Allah, bersama Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian apa yang tersampaikan di malam hari ini. Barakallahu fikum, barakallahu fikum, barakallahu fikum ajma'in.